Oke, assalamualaikum guys, kembali lagi di media PSS Cilacap. Wah, kali ini kita kedatangan tamu ya. Bukan kedatangan tamu, saya yang berkunjung malah ini. Ya, kita kedatangan tamu yaitu adalah Mas Ripto ya? Rito. Mas Rito. Jadi Mas Rito nama bekenya sih Segawadang lah ya. Wadang. Segawadang. Beliau adalah pelopor Lanus Japan ya. Dan saya berkesempatan untuk bertemu dengan beliau untuk menanyakan pengalamannya selama mendukung PSS. Jadi di media PSS Cilacap kita akan menginformasikan segala sesuatu apa yang kita tahu, kalian juga harus tahu. Oke, selamat malam Mas Rito. Selamat malam. Oke, siap. Jadi Mas Rito ini adalah salah satu anggota gitu Lanus Japan yang mempelopori Lanus Japan ya Mas? Iya. Boleh cerita sedikit nggak tentang Lanus Japan itu sendiri apa dan bagaimana gitu sepak terjangnya selama ini Mas? Oke. Lanus Japan sendiri itu sebuah kelompok supporter juga yang intinya mendukung PSCS. Cuman kita sebagai bisa dikatakan juga supporter rantau ya seperti itu. Karena kita dulu mendirikannya di Jepang, makanya kita namakan Lanus Japan seperti itu. Lanus Jepang sendiri itu berarti sebuah kelompok supporter yang dimana haus dengan sebuah informasi bola di sana, dan karena rasa cinta itu kita di sana jadi satu. Oke. Berarti mencari informasinya jelas lewat streaming ya Mas? Streaming. Ya. Ya mengorbankan kuota lah sama untuk tim kecintaan PSS. Pastinya kan untuk mengembangkan rasa jiwa korsa membela PSS di negeri rantau itu pasti kan sulit. Sulit. Ya kan? Dan untuk Lanus Japan sendiri itu berdirinya kapan? Terus prosesnya itu bagaimana? Kan mesti sebagai orang yang pertama kali mengenalkan PSS di Jepang itu mesti banyak suka duka dan kesulitan. Bisa dijelaskan Mas? Oke. Lanus Japan sendiri berdiri di tahun 2015 akhir. Cuman kita mengambil titik tengahnya untuk hari jadinya itu di Desember tanggal 1 berarti tanggal 1 Januari 2016. Oh, Desembernya malah 1 Januari bukan Ya, 1 Desember. Karena itu bertepatan dengan libur semua para kensu, para pemagang di Jepang. Jadi jadi bisa berkumpul. Ya. Kesulitannya kita kan dengan lokasi yang jauh-jauh seperti itu. Jadi otomatis untuk pengenalannya, untuk berkenalan dengan satu sama lain itu di media sosial sebelum bisa bertemu secara langsung. Dikumpulkan dulu, dikenalkan dulu. Biasanya targetnya itu yang supaya mereka tahu PSS itu orang Indonesia semua atau hanya yang dari Cilacap Mas? Jadi kita kayak sistemnya gerilya. Jadi siapapun yang Facebooknya berdomisili Cilacap dan di Jepang, kita langsung edukasi, kita info, kadang-kadang kita telepon, dan kadang juga mendapatkan respon yang tidak baik, maksudnya kurang merespon, kadang-kadang cuman di chat dibaca saja, nggak dibalas, bahkan sampai pernah kita chat malah langsung diblokir, seperti itu. Karena dia nggak tahu ngomong apa jane gitu ya mungkin. Sampai sekarang berarti anggotanya berapa Mas? Untuk sampai sekarang kemungkinan itu di atas 500. Di atas 500 ya, cukup lumayan artinya untuk menghimpun massa sebanyak itu ya dengan banyak kesulitan itu sendiri kan. Apalagi model pengenalannya lewat gitu tadi, Facebook ini. Tapi kan sering kumpul ya, pastinya setelah di chat itu mesti mereka kumpul gitu ya. Kita kumpulnya jadi per distrik. Jadi kita setelah di Facebook kita kenalan, terus kita bikin per distrik-distrik gitu. Jadi saya dulu di distrik Tokyo di ibu kota, terus nanti ada di Osaka sendiri, terus di daerah bawah sendiri, di Nagoya sendiri. Jadi mereka membuat suatu distrik-distrik seperti itu. Terus ada kopdar gitu ya. Kopdar ada juga. Nonton bareng streaming. Nonton bareng. Pakai layar gede atau biasanya enggak sih. Kita kayak di tempat teman yang memang anak Cilacap, kita kumpul kan, janjian kumpul nonton bareng. Nobar gitu. Biasanya ya pakai TV biasa. Pakai TV biasa. Ya artinya untuk berkumpul seperti itu kan memang sulit ya. Masih merintis dari bawah gitu. Terus dengan adanya
Lanus Japan sendiri kan mestinya kayak Mas Rito ini kan nggak mau itu setelah Mas Rito ke Cilacap terus itu hilang kan nggak mungkin. Iya. Artinya untuk mengeksiskan itu teman-teman yang di sana itu biasanya melakukan kegiatan apa? Artinya kalau mereka jarang berkumpul kan rasa ininya juga nanti bisa berkurang kan. Nah itu di sana kegiatannya biasanya apa untuk mengeksiskan Lanus Japan sendiri? Untuk kegiatan yang masih sampai saat ini masih berjalan itu setiap tahun, setiap Anif Lanus Jepang kita biasanya mendatangkan band Indonesia. Oh, Band Indonesia. Yang sudah pernah kita undang seperti J-Rock, sudah pernah kita undang untuk acara ulang tahun Lanus Jepang. wes berarti kompak ya. Saya sendiri yang ngefans lah sama Jirok. Laruku kan kalau yang di sana ya, Laruku, Larkan Sial. Aduh. Anak band saya sudah tahu. Iya. Terus kalau Mas Rito sendiri kecintaan terhadap PSS itu sejak kapan? Artinya kan nggak mungkin begitu di Jepang terus dengan cinta dengan PSS. Artinya kan ada bekal bibit dari Cilacap, semangat itu dibawa ke Jepang. Nah sebelum ke Jepang memang sejarahnya gimana tuh? Awal cinta dengan PSS? Awal cinta dengan PSS itu waktu Liga Tipon masuk TV gitu kan. Oh. Itu kan lagi kayak PSS naik daun. Yang kita berangkat dari mungkin kita dari kampung, dari desa naik ke sana pakai truk ya. Sampai istilahnya berdesa kan dulu belum berbentuk tribun, masih tanah ya kan. Iya Nah, itu di zaman-zaman dulu pemain kayak dari Korea Lee Mahop ya. Mahop. Iya. Eka Wijayanto ada ya? Iya, sudah ada Mahop. Nah, itu kan lagi apa ujung-ujungnya in-nya lah ya. Iya. In-nya artinya tumbuh tim kebanggaanku ini loh tampil. Ya, saya pun pernah ya itu nonton pakai naik truk. Umur berapa itu? Itu berarti saya sekitar umur 21 tahunan gitu. Karena saya dulu juga STM-nya di Budi Utomo kan dekat stadion juga. Tapi kecintaan itu tidak pernah luntur ya? Iya. Ya ini namanya supporter bukan karbitan. Jadi ya inilah rasa cinta itu bisa tumbuh di pandangan pertama sampai sekarang. Seperti saya ya. Saya juga pencinta bola. Sama PSS juga saya mengikuti. Tapi baru sekarang saya bisa ikut bersumbangsi untuk PSS melalui media. Ya mungkin kan bagi Mas Rito sebagai orang yang pernah magang di Jepang ya pastinya kan seperti media seperti ini pasti sangat apa ya diharapkan bermanfaat kan? sekali, Iya kan? Bermanfaat. Soalnya kita butuh informasi. Kita kan nggak bisa langsung datang ke stadion. Kadang-kadang waktu dulu liga sudah bergulir, kita di perantauan, kadang kita kayak orang apa ya? Kayak bingung ya. bingung. Mau kadang-kadang kita berani loh bayar yang di rumah live streaming lah. Saya kasih kuota. Nah. Karena saking pengennya lihat gitu. Saking pengennya lihat akhirnya ya apapun lah ya jalan ya. Apapun. Kadang-kadang kita nyuruh teman kita yang di kampung nonton. Kadang-kadang dia malah bukan pecinta sepak bola, kita suruh karena kita yang tahu Betul. dia Iya. di rumah nganggur. Iya. Nanti kuota saya kirim, kamu sepenting live streaming. Nah kan, ya ini salah satu ya inilah maksudnya ternyata kita juga perlu tahu, teman-teman juga perlu tahu ya. Ada fanatisme di sebuah supporter, ada kreativitas di sebuah supporter. Ada pula supporter yang apa namanya mengkritik dan sebagainya, yaitu semua dijadikan satu menjadi semangat motivasi kita semua untuk Menjadi PSS warna. menjadi warna lebih baik. Kalau tanpa adanya kritik malah berarti mereka nggak cinta. Betul. Karena mereka kenapa berani mengkritik karena saking cintanya. Saya Betul. pikir seperti itu. Iya, Justru iya. kalau tanpa adanya pengkritik, malah PSS nanti istilahnya nggak akan ramai. Stagnan juga. Stagnan juga. Stagnan. Nggak berkembang juga. Iya, artinya kita tidak boleh cepat puas. Ya, tidak boleh cepat puas. Kita tetap harus terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya. Jadi kita tim media ini bergerilya, berusukan, ya bahkan sampai ke Adipala ini kan. Ya artinya juga saya sama. Saya menyambangi satu-satu ya demi mendapatkan informasi, aspirasi juga dari teman-teman kan. Mungkin kalau kayak beliau Pak Bambang tidak bisa satu persatu mungkin ya, apalagi pandemi kan. Iya. Mungkin ke depan juga seperti yang disampaikan Pak Bambang boleh lah perwakilan supporter untuk duduk berbincang itu. Kemarin saya juga sempat menanyakan kepada beliau, silahkan gitu kan. Tapi nanti kalau sudah tidak pandemi memang memungkinkan ya nggak ada masalah. Terus di ulang tahun yang PSS yang ke-71 ya sekarang pasti ada harapan lah, walaupun bukan pemain bola, penikmat bola dan pendukung bola ya pastinya punyalah harapan yang ingin disampaikan. Silakan.
Yang di ulang tahun PSS yang ke-71 ini, harapan kami yang pertama liga segera bergulir. Ya, Kami sudah sangat merindukan merindukan yang euforianya ya. ya. Yang kedua harapannya pastinya PSS akan lebih baik dan Nekas. Ya. Ya, memang harus ada perubahan. Iya. 71 tahun. Sudah 70 juta. Masa gitu-gitu aja? Iya. Iya betul. Ya, mesti yang paling memuaskan supporter adalah kemenangan dan perubahan naik kasta. Terus apa lagi, Mas? Mungkin untuk saya pribadi ya untuk PSCS itu mungkin misalnya ada pembenahan di manajemen, Betul. mungkin misalkan apa kadang-kadang supporter mengatakan kurangnya keterbukaan dengan supporter. Nah, seperti itu yang diharapkan mungkin ke saya sebagai pribadi supporter seperti itu. Tapi sepertinya kita sudah mengarah ke situ ya, Iya. dengan adanya media Ya, dan satu media yang akhir-akhir ini sih sudah agak terbuka ya. Iya. Kita penjualan karcis langsung diumumkan dan sebagainya. ya nanti ke depan mungkin untuk yang teknis ya, Ya. untuk yang teknis lebih terbuka dan kami yang non teknis artinya di media ini selain menginformasikan ya sebagai bahan masukan, Iya. manajemen artinya suara-suara atau masukan-masukan yang positif ya tentunya itu kan nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Iya. Ya beliau bapak-bapak yang Di atas di atas ya monggo untuk supaya ini semua semata-mata bukan karena apa tapi bukan karena kami membenci, Iya. karena kami saking pedulinya. Jadi pengen betul adanya pemasukan atau income yang untuk PSCS, untuk PSCS bisa berkembang. betul Mau nggak mau sebuah tim itu memang penting masalah finansial. betul dan sekarang memang harus mandiri, betul seperti yang disampaikan beliau pada pekan kemarin bahwa mengelola sepak bola itu memang tidak mudah. Artinya karena memang banyak seri teknis non teknis itu memang harus ini ya, harus benar-benar paham gitu kan. Dan kita dan saya juga dan teman-teman semua ya apapun yang dilakukan oleh manajemen akan kita dukung sepanjang saya yakin itu positif dan demi perubahan. Artinya semua bersinergi seperti yang disampaikan beliau ketua umum bahwa kita harus sinergi yang positif ya tentunya. Iyalah pasti. Terus untuk teman-teman Lanus Japan yang ada di Japan atau yang di Cilacap ya sampaikanlah Mas, maksudnya apalah sepatah dua patah kata untuk mereka gitu. Atau tetap dijaga kesulitannya atau apapun silakan disampaikan kepada teman-teman Lanus Japan yang ada di seluruh Indonesia atau di Jepang atau di Cilacap, Mas. Untuk teman-teman saya yang masih di Jepang, untuk Lanus Japan, tentunya membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan. Tetap semangat, dijaga kekompakannya untuk yang di Jepang. Lanjutkan mimpi-mimpi kami yang masih di sana. Dan untuk teman-teman yang sudah pulang, ayo pada kumpul lagi di Jepang. Oke. Terus Mas Rito ini kan sudah di Cilacap berarti berapa lama? Berarti pulang tahun 2016. Pulang tahun 2016. Kegiatannya sekarang apa Mas di sini Mas di Cilacap sendiri? Untuk kegiatannya sendiri sekarang saya mengelola sebuah LPK atau Lembaga pendidikan ya. Magang Jepang. Magang Jepang. Oke. Udah banyak siswanya. Ya alhamdulillah. Ya, saya doakan ya semoga apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan ya semoga sukses. Amin. Kedepannya siswanya makin banyak. Amin. Ya, doa saya semoga juga siswanya nanti bisa menjadi penerus saya di sana. Membawa doktrin, mindsetnya ya. Tetap nggak sih kalau misalnya di sesi pengajaran gitu ada mindset, oh teman-teman nanti kalau di Jepang saya punya hobi nonton bola gitu, disampaikan nggak? Sampaikan alhamdulillah untuk ketua umum yang sekarang itu murid saya sendiri. Oh, jadi membawa titisan. Iya, memang dulu waktu saya masih mengajar pun saat ada match di Cilacap saya ajak. Misalkan harusnya ini belajar selesai jam 3:30. Nanti jam 1:30 sudah saya cut nonton. Oh iya. Dari situ mereka ya doktrin lah. Iya, nggak apa-apa. Agar mereka ada rasa cinta, nanti pun mereka dimanapun tetap bangga dengan PSCS. Kalau bukan kita yang dukung mau siapa lagi? Betul. Berarti panggilnya sensei ya? Apa namanya? Iya. Sensei. Berarti artinya ya teman-teman yang di sana itu
dengan menanamkan rasa cinta kepada Cilacap lewat sepak bola lah, PSS itu, Iya. mereka jadi tetap ingat kampung halaman. Iya. Oh, ada PSS kampung halaman. Salah satu kearifan lokal itu kan klub sepak bola produk Iya, sendiri, lokal. lokal. Iya. Nah kalau bukan kita yang dukung siapa lagi? Iya, oke, siap. Terus Mas, kan selama ini kan sudah lama menjadi supporter, pasti punyalah pemain idola. Ada nggak sih pemain idola? Kalau saya sendiri, Sepanjang masa lah, selama dari dulu sampai sekarang ya, pasti kan ada yang melekat di hati itu. Ada nggak? kalau dulu sih Eka. Eka Wijayanto, Nah, ya. Kalau sekarang Saiful. Sebut Bari. Iya. Iya. Malah deleng-deleng tadi lepas masker ya 11-12 kayak Mas Saiful ya. Terus setelnya kayak Mas Ade Simak, kameramen, betul? Wih, mantap ya, betul. Tadi saya rasan-rasan mandan gagah gini ya gitu. Oke. Nanti di kesempatan lain semoga kita bisa bertemu lagi ya, Mas. Amin. Dalam situasi yang berbeda atau mungkin di tribun atau apa gitu. Harapan saya ya kita masih bisa bertemu lagi. Artinya dalam satu season di mana kita bersama-sama merayakan sebuah kebahagiaan. Momen itu kan yang selama ini ditunggu, kebahagiaan ya, kemenangan gitu. Walaupun kemenangan itu memang tidak mudah diraih, tapi harus diusahakan. Iya, karena dari supporter kita belajar setia, benar-benar setia. Sakit hati sering lah. Iya. Kadang mendukung jauh-jauh, ya harapannya menang, kalah. Kadang sakit hati, Iya, tapi tetap di situ. Kita nggak kemana-mana. Tetap besok tanding lagi, kita berangkat lagi. betul. Ya karena rasa cinta itu tidak bisa dibeli. Iya. Seberapa uang yang kamu punya, tapi rasa kecintaan dan kesetiaan itu tidak bisa dibeli. Dan dia hanya bisa terobati dengan apa? Dengan keinginan kita. Mana supporter ya terobatinya dengan kemenangan dan prestasi. Prestasi. Ya. Ya kan sekali-kali. Buat mungkin saya sih bukan supporter yang number one ya, tapi Iya. kalau saya pribadi PSS saya sudah jadi jiwa raga gitu. Iya. Kalau kalah itu rasanya ikut sakitnya ya. Iya. Tapi pertandingan paling berkesan yang ditonton selama ini? Paling berkesan waktu itu sih saya nggak ikut away ya ke Sleman. Waktu kita ISCB menang itu Iya. luar biasa. Merasa puas yang luar biasa. Ingin terulang kan? Ya pengen lah. Saya juga ingin terulang. Ya, itu pertandingan yang saya rasa waktu peluit berakhirnya pertandingan ini merinding ya. Wah, Padahal itu bukan liga. bukan liga. Bagaimana kalau itu liga dan kita menang Ya, gitu? naik kasta. Naik kasta. Oke, ya teman-teman. Apalagi kita Iya. menang atas rival yang memang dari dulu kan. Wah, Iya. luar biasa rasanya, luar biasa. Ya, Sampai nobar itu teriak-teriak, ada yang nangis. bukan pacar, bukan saudara, tapi rasanya lebih dari itu. Iya. Ya karena kecintaan, fanatisme dan apa ya? Sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Iya, oke. Ya, semoga apa yang kita inginkan didengar, menjadi pelecut semangat. Kembali lagi lah, karena sesuatu tanpa semangat ya susah. Semoga ke depan kita akan menjadi tim yang sehat Amin. dengan semua yang mendukung juga sama. Artinya semua itu menjadi kekuatan ya. Dan jangan sampai semangat itu hanya di luar, tapi luar dan dalam juga sama. Semangat itu dibawa sampai dari awal kompetisi berjalan sampai akhir. Mari kita terus jaga rasa itu, tidak cepat puas ya. Insya Allah nanti sekitar Juli kalau nggak salah akan ada kompetisi dan sudah bergulir insya Allah itu ya. Kemarin bocorannya begitu. Dan dengan PSS banyak yang mendukung dan investor, bahkan mungkin ke depan prasarana kita mungkin juga akan diperbaiki gitu. Ya karena dengan PSS itu saya juga menemukan banyak keluarga di situ. Iya. Ya, kita sebagai supporter datang, kita ke tribun, temannya banyak, saudaranya banyak. Itu yang rasa-rasa itu yang kadang-kadang bikin kita kangen untuk Iya. datang ke tribun. Banyak positifnya kan? Iya. Tidak seperti yang diberitakan, misal supporter Cilacap kritis, misal ini itu dan sebagainya. Tapi banyak loh sisi-sisi lain yang kita tidak boleh melihat dari satu sisi. Iya. Kita tidak boleh ngejat hanya supporter itu
hanya mengkritik, tidak. Supporter itu hanya kriminal, Anarkis, tidak. Jadi kita tidak boleh melihat dengan satu sisi, tapi kita harus objektif dalam melihat sesuatu agar kita tidak ada kebencian satu sama lain ya. Dan mari kita kawal bersama. Iya. Iya kan? Iya. Semua lini, semua komponen kita kawal bersama PSS untuk menjadi yang terbaik. Iya. Ya nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Iya. Oke. Mungkin itu ya, Mas. Iya. Ya maksudnya terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Mas Rito ya. Jadi saya juga banyak tahu pengalaman tentang itu karena saya sendiri juga di bola kan yang lebih mendalam seperti ini kan saya nggak tahu. Dengan saya begini kan saya jadi tahu bagaimana sulitnya, bagaimana Kalau dukanya gitu. Kemarin kan hanya mungkin podcastnya ke pemain-pemain ya. Betul. Kalau sekarang langsung ke supporter perasaannya gimana? Betul. Kadang kita mau nggak punya duit, kadang kita ngutang-ngutang, jual apa, kadang dibelain seperti itu. Saya kan jadi ikut tersentuh yang pertama, saya jadi ikut termotivasi. Saya jadi tahu bahwa bola itu tidak hanya sekedar drama di lapangan, tapi di luar lapangan itu juga banyak sekali. Nah, kadang-kadang yang bikin kita sakit hati kan kita mendukung sungguh-sungguh, kadang-kadang terus di lapangan banyak drama. Itu yang Nah itu justru makanya mari kita bersama-sama itu Iya. tadi kawal supaya semangat itu terus tumbuh, sinergi itu terus tumbuh, dan tidak ada orang yang paling orang yang paling berjasa, semua menjadi satu. Ya. Jadi semua lah dari pemain. Tanpa supporter pun Iya. wah, Yes, betul. Jadi tanpa supporter ya pada nonton main band sih nonton suket itu sama. Katanya orang anak itu kan penyemangatnya di situ. Iya. Supporter itu kan kekuatan. Maksudnya seperti saya Ya. punya sesuatu didukung kan seneng banget. ya, pemain ke-13. Betul. Pemain ke-13. Nah, ini kan saya memang diutus beliaunya untuk keliling supporter. Pemain ke-12. Oh iya, iya betul ya. Ya betul pemain kedua. Ya iyalah karena saya pikirnya pemainnya 11. Iya, karena pemain 11 yang penting lebih dari itulah. Ya pemain ke-12 dan ke-13 enggak apa-apa lah. Yang jelas itu supporter membawa energi positif. Tanpa supporter ya Coba orang PSS main di mana tanpa ada satu pendukung pun. ya sepi lah. Wong ini di Covid ini juga nanti bagaimana broadcastnya dan sebagainya juga pasti akan berbeda. Animo dan auranya di lapangan juga berbeda. Oke. Mungkin terima kasih Mas. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan ini. Janjiannya udah lama banget. Iya. Sebelum saya kena Covid sampai sekarang ya udah lama lah. Kayaknya ada 1,5 bulan apa ya. Sekitar Baru dapat kesempatan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat ya, menjadi sesuatu yang positif, menjadi sebuah informasi dan menjadi inspirasi ya. Yang baik-baik itu mungkin bisa menjadi penuh semangat. Kalau yang tidak baik ya kita manusia biasa ya, Mas. Ya. Tapi apapun itu ya kita tujuannya untuk kebaikan PSS. Oke, terima kasih. Saya Taufik Al-Fatah. saya Rito atau Sugawadang. Ya, siap. Sukses terus buat PSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.